Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Nabila. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Hanif Said Alflah dan saya Ferdinand Rizka Fioni akan mempresentasikan mengenai assignment 05, problem F4 dan juga D3. Next. Untuk F4 sendiri itu membahas tentang airline hub location, di mana problem definition-nya adalah maskapai French Airlines berspesialisasi dalam transportasi kargo. Perusahaan ini menghubungkan kota-kota besar di Prancis dengan kota-kota di Amerika Serikat, yaitu Atlanta, Boston, Chicago, Marseille, Nice, dan Paris. Rata-rata jumlah dan ton yang diangkut setiap hari perusahaan ini antar kota tersebut diberikan dalam tabel berikut. Maskapai penerbangan berencana menggunakan dua kota sebagai platform menghubung untuk mengurangi biaya transportasi. Setiap kota kemudian dialokasikan ke satu hub saja. Lalu lintas antar kota yang dialokasikan ke hub H1 ke kota yang dialokasikan ke H2 semuanya dialihkan melalui satu koneksi dari H1 ke H2 yang memungkinkan maskapai mengurangi biaya transportasi. Kami menganggap bahwa biaya transportasi antara kedua hub berkurang sebesar 20%. Tentukan dua kota yang dipilih sebagai hub agar dapat meminimalkan biaya transportasi. Next. Adapun untuk himpunannya sendiri itu ada eh, himpunan cities itu Atlanta, Boston, Chicago, Marseille, Nice, dan Paris. Adapun I untuk kota asal, J untuk kota tujuan, K untuk hub pertama, L dan untuk kedua. Untuk decision variable itu menentukan apakah suatu kota dipilih menjadi hub atau tidak. Objective function itu meminimalkan total biaya transportasi. Adapun untuk constraint-nya itu harus memilih tepat dua kota untuk menjadi hub, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Terus harus memilih tepat satu rute hub yang aktif. Dan jika sebuah rute menggunakan kota K atau L sebagai tempat transit, maka KL tersebut kota K atau L tersebut wajib. Asumsi biaya pengiriman barang antar dua kota berbanding lurus dengan jarak. Terus ada biaya transportasi di antara dua hub mendapatkan diskon sebesar 20%. Dan setiap pengiriman dari kota asal ke kota tujuan harus melalui dua hub. Ada setiap kota ditugaskan ke satu hub, lalu lintas antar kota yang berbeda hub akan disalurkan melalui koneksi. Berikut untuk problem illustration-nya. Adapun mathematical notation-nya itu ada N, eh, Atlanta, Boston, Chicago, Marseille, Nice, dan Paris. Adapun I elemen N, terus ada J elemen N, terus K elemen N, dan I L elemen N. Untuk parameternya itu ada D, jarak antar kota, W jumlah barang, terus alpha itu koefisien diskon biaya, P untuk jumlah hub, terus C ada biaya pengiriman satu unit barang dari I ke J melalui rute hub. Adapun mathematical model itu objective function dengan meminimalkan total biaya pengiriman seluruh barang dalam jaringan. Berikut untuk matematika modelnya. Terus ada constraint-nya itu kendala jumlah hubungan, jumlah hub atau membuka tepat jumlah P hub dalam kasus ini P sama dengan 2. Untuk rumusnya sebagai berikut. Dan ada lagi kendala penugasan rute tunggal, membuka setiap pasangan kota asal dan tujuan harus dilayani oleh tepat satu jalur. Berikut untuk rumusnya. Adapun untuk constraint kendala jumlah hub aliran barang yang hanya dilewati kota K dan L jika kedua kota tersebut dibuka sebagai hub. Validasi hubungan pertama jika rute menggunakan sebagai hub pertama, maka YK harus bernilai satu. Berikut untuk rumus. Dan validasi hubungan kedua itu jika rute menggunakan I sebagai hub kedua, maka L sebagai hubungan kedua, maka YL harus bernilai satu. Dan adapun untuk binary-nya, berikut rumusnya. Adapun analisis dengan ilustrasi rute terpilih sebagai berikut. Untuk analisis, variabel lokasi hub yaitu Y sama dengan Boston sama dengan satu, Y Paris sama dengan satu, dan Y lainnya sama dengan nol. Boston berfungsi sebagai gerbang untuk mengumpulkan kargo dari seluruh Amerika Serikat, sedangkan Paris berfungsi sebagai gerbang untuk mendistribusikan kargo seluruh Eropa. Adapun pola pengiriman kontinental, barang tidak dikirim langsung, sedangkan barang dikonsolidasikan di Boston lalu diterbangkan melalui jalur utama ke Paris dengan mendapat diskon biaya 20%.
Adapun pola pengiriman intrakontinental dalam satu benua, barang dikirim ke hub terdekat untuk disortir dan langsung dikirim ke tujuan akhir tanpa perlu menyeberang ke hub Eropa. Adapun komponen biaya, biaya pengumpulan, biaya transfer antar hub, biaya distribusi. Dan angka yang dihasilkan adalah biaya terendah yang mungkin dicapai secara matematis. Tidak ada kombinasi hub lain yang dapat menghasilkan biaya operasional yang lebih murah. Adapun struktur jaringan itu sisi Amerika atau sisi kiri, Boston bertindak sebagai pusat bintang, dan sisi kanan Paris bertindak sebagai pusat bintang, dan jalur utama sebagai garis tebal menghubungkan Boston dan Paris. Untuk total biaya transportasi yang didapatkan adalah 42.153.794. Berikut untuk sensitivitas analisis itu pengaruh faktor diskon terhadap total biaya dan pengaruh jumlah hub terhadap total biaya. Berikut untuk eh, sensitivitas analisisnya itu pada grafik garis mengacu sensitivitas diskon faktor terdapat hubungan berbanding antar lulus faktor diskon dan biaya. Semakin besar faktor, maka total biaya operasional meningkat secara linear. Jika di masa depan maskapai kehilangan hak istimewa diskon, biaya operasional akan melonjak signifikan. Pada grafik batang itu terlihat penurunan biaya yang sangat signifikan saat perusahaan beralih dari hub satu ke hub 2 dan jumlah hub dan adalah titik paling optimal penambahan hub ketiga mungkin sedikit menurunkan biaya transportasi namun penghematan tersebut kemungkinan besar tidak sebanding dengan biaya investasi awal. Untuk kesimpulan, lokasi hub optimal dari 6 kandidat kota yang tersedia, model merekomendasikan Boston dan Paris sebagai lokasi terbaik untuk dijadikan hub. Untuk struktur jaringan itu wilayah Amerika itu kota Atlanta dan Chicago berfungsi sebagai kota satelit. Wilayah Eropa kota Nice dan Marseille berfungsi sebagai kota satelit yang terhubung langsung ke Paris. Dan jalur utama koneksi antara Boston dan Paris menjadi tulang punggung jaringan yang melayani pengiriman lintas benua. Efisiensi biaya itu solusi mencapai total biaya transportasi. Untuk efisiensi dicapai dengan meminimalkan pengiriman langsung jarak jauh yang mahal dan memaksimalkan penggunaan jalur antar hub yang mendapatkan fasilitas diskon biaya transportasi sebesar 20%. Adapun untuk collab-nya sendiri itu ada pip install MIP dan prop MIP import dan step ketiga itu memasukkan data atau define data sebagai berikut. Untuk step 4 itu define model, variables, objective, constraint. Dengan membuat model sama dengan model, sense sama dengan minimize. Untuk decision variable itu hubungan parse, model add variable, variable type binary, name app, hub, cities, for in range 6 cities. Adapun untuk flow-nya sendiri itu flow parse, for in range untuk 6 city, for in range 6 city, for in range 6 cities, for in range 6 cities. Adapun flow parse itu model add variable tipe binary. Objective expire itu for I in range 6 cities, for J in range 6 cities, if quantity IJ lebih dari 0, for K in range 6 cities, for L in range 6 cities, cost value dan objective export. Model objektif minimize objective export. Adapun untuk site start dan 1 dan 2. Adapun di sini 3 dan 4 untuk flow dan flow dari K1 hanya valid jika K adalah hub. Adapun step 5 itu solve modelnya sendiri dengan model status sama dengan model optimize. Berikut ada print result dan didapatkan itu optimal solution found total transport cost 42.153.794 dengan hubungan hub yang terpilih itu Boston dan Paris. Adapun untuk analisis sensitivitas itu didapatkan sebagai berikut: faktor diskon total biaya dan jumlah hub total biaya.
Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan permasalahan D3 mengenai tank loading. Untuk dari tank loading itu problem definitionnya terdapat 5 kapal tanker yang tiba di sebuah pabrik kimia. Kapal-kapal tersebut membawa muatan produk cair yang tidak boleh dicampur yaitu 1.200 ton benzol, 700 ton butanol, 1.000 ton propanol, 450 ton styrene, dan 1.200 ton THF. Sambil 9 tangki dengan kapasitas berbeda tersedia di lokasi. Beberapa di antaranya sudah terisi sebagian dengan cairan. Tabel berikut mencantumkan karakteristik tangki, total cara pembongkaran kapal tanker untuk memaksimalkan kapasitas tangki. Untuk tabelnya sebagai berikut. Oke, baik. Selanjutnya itu terdapat himpunan zat dan indikasinya itu L sama dengan jenis produk kimia. L terdiri dari benzol, butanol, propanol, dan stiren. Dan THF, kemudian beri nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. T itu tangki, terdiri dari 1 sampai 9. Untuk decision variablesnya sendiri, untuk menentukan apakah tangki diisi dengan cairan kimia, 1 jika tangki digunakan, 0 jika tangki tidak digunakan. Untuk objective functionnya sendiri, itu meminimalkan jumlah tangki yang akan digunakan. Dan constraint-nya, setiap tangki memiliki kapasitas yang berbeda. Larutan kimia tidak dapat saling bercampur. Satu tangki terisi hanya dengan satu jenis larutan kimia. Terdapat tangki yang sudah berisi cairan, yaitu tangki 2 dengan cairan benzol 100 ton dan tangki 7 dengan cairan THF 300 ton. Dengan asumsinya, yang pertama itu setiap tangki hanya boleh diisi satu jenis cairan. Tangki 2 wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh cairan benzol dan tangki 7 wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh jenis cairan THF. Satu jenis cairan hanya boleh diisi ke dalam beberapa tangki berbeda. Tidak ada urutan cairan kimia dalam mengisi tangki ini. Yang berikut adalah problem illustration-nya. Selanjutnya itu mathematical notation, yang mana parameternya L sama dengan jenis produk kimia. Elemen L terdiri dari benzol, butanol, propanol, stiren, dan THF. T itu tangki, T elemen T dari 1 sampai 9. Untuk kapasitas tangki, CT itu ada 500, 400, 400, 600, sampai dengan 800. Demand awal itu ada 1.200, 700, 1.450, 1.200. Dan tangki yang sudah terisi itu ada tangki 2 dan tangki 7, yaitu senilai 100 ton dan 300 ton. Untuk decision variable-nya sendiri, XLT itu merupakan bilangan biner 1 dan 0. Untuk conjunctive function-nya meminimalkan total kapasitas dari tangki yang akan digunakan, CT dikali XLT. Dan total larutan kimia itu meminimalkan total kapasitas dari tangki yang digunakan, yaitu CT dikali XLT. Dan matematika modelnya seperti berikut. Untuk objective functionnya itu minimize sigma L elemen L, sigma T elemen T untuk CT dikali XLT. Dan berikut matematika model untuk konslet kapasitas tangki, sigma T elemen T, CT dikali XLT besar sama dari DL untuk semua L elemen L. Dan constraint untuk satu tangki satu jenis larutan itu sigma L elemen L XLT bisa sama 1 untuk setiap tangki elemen tangki. Berikutnya setelah dilakukan perhitungan dengan analisis P yang didapatkan, berikut adalah sinyal tangki dengan jenis-jenis larutan kimianya dan dapat dilihat tangki 5 itu tidak digunakan. Dan berikut adalah ilustrasi visual solusinya. Penjelasan visual solusinya dapat dilihat tangki 1 diisi lautan kimia senilai 450 ton dan sisa kapasitas tangkinya 150 ton. Tangki 2 diisi penuh oleh larutan benzol 400 ton yang sebelumnya sudah diisi larutan benzol 100 ton dan 100 ton dan muatan kapal tanker yang baru 300 ton. Tangki 3 terisi penuh oleh larutan propanol 400 ton. Tangki 4 terisi penuh oleh larutan propanol 600 ton. Tangki 5 kosong tidak diisi larutan kimia apapun. Tangki 6 terisi penuh oleh larutan benzol 900 ton. Tangki 7 terisi penuh oleh larutan THF 800 ton yang sebelumnya sudah diisi larutan THF 300 ton. Tangki 8 terisi oleh larutan THF 700 ton. Tangki 9 juga diisi oleh larutan THF 700 ton. 700 ton dengan masing-masing sisa tangkinya itu senilai 100 ton. Dan demand 5.200 ton terpenuhi dan demand masing-masing jenis larutan juga terpenuhi.
Kemudian dilakukan sensitivity analysis melakukan shadow price constraint pada tangki 4, yaitu peningkatan kapasitas tangki 4 menjadi 1000 ton. Tangki 4 yang sebelumnya membatasi sistem dengan kapasitas awalnya 600 ton, maka dengan kapasitas lebih besar, liquid bisa dipindahkan ke tangki 4 dan tangki lainnya bisa dikosongkan. Dampak dari shadow price constraint tangki 4 ini adalah bergantung pada apakah konsep tersebut berbanding pada solusi optimal awal. Kemudian setelah dilakukan running dengan Google Colab didapatkan tangki 3 dan tangki 5 itu kosong tidak terpakai. Mungkin berikut adalah tabel grafik dari perubahan kapasitas tangki 4 sensitivity analisisnya. Kemudian ini aspek dan dampaknya itu kapasitas total efektifnya itu naik, jumlah tangki kosongnya bertambah, fleksibilitasnya meningkat, bottlenecknya berkurang. Jadi penurunan nilai objektif lebih banyak kapasitas kosong karena constraint sebelumnya itu banding. Dan untuk kesimpulannya, demand 5.200 ton terpenuhi dan demand semua jadi selarutan juga terpenuhi. Terdapat tangki yang tidak digunakan, yaitu tangki 5 dengan kapasitas 600 ton, tangki 2 benzol, dan tangki 7 THF, fix karena berisi larutan benzol dan THF. Analisis sensitivitas dengan menambah kapasitas tangki 4, sehingga kapasitasnya menjadi 1.000 ton. Dampak analisis sensitivitas tangki kosong yang tidak digunakan, yaitu tangki 3 dengan kapasitas 400 ton, dan tangki 5 dengan kapasitas 600 ton. Selanjutnya adalah demonstrasi Python dengan Google Colab. Tahapan yang pertama itu install Mip package. Dan tahapan keduanya import Mip package. Tahapan ketiganya itu define data. Di sini dapat dilihat define data liquids dan demand awalnya. Kemudian juga terdapat define data kapasitas tangki dan kemudian diberi label 1 sampai 9. Kemudian juga terdapat initial content yaitu tangki awalnya berisikan apa saja dan nilainya berapa. Kemudian melakukan create model dengan modelnya itu minimize. Objektif fungsinya minimize dan constraint itu kapasitas terpilih itu lebih besar atau sama dengan sisa demand. Dan setiap tangki kosong hanya boleh isi maksimal satu jenis liquid dengan model plus sama dengan XSUM, XLT, for L in range, and liquids kecil sama dengan 1. Kemudian solve the model, kemudian modelnya optimisasi. Jika print result tampilkan hasil dari tangki yang parsial yang pertama, kemudian tampilkan hasil dari optimasi MIP dengan detail alokasinya. Kemudian variabel sementara untuk melacak sisa demand saat looping print. Kemudian for L in range and liquids, for T in range and empty. If X, L, T, X, jika tangki itu dipilih, maka harus ditunjukkan berapa kapasitasnya dan juga berapa yang dialokasikan. Kemudian total kapasitas yang terpakai itu kapasitas parsial itu tank capacity 1 ditambah tank kapasitas 6-nya. Jadi kemudian juga ada di print tangki kosongnya itu indicate sama dengan set range length tanks EBS. Kemudian setelah dilakukan range itu didapatkan uh, total total demand-nya itu 5.200 ton yang mana artinya semua liquid tadi sudah teralokasikan dan juga dapat diketahui tangki yang tidak terpakainya itu tangki 5 dengan kapasitas 600 ton. Kemudian untuk sensitivity analisisnya itu adalah merubah kapasitas tangki 4 itu bernilai 1.000. Hingga bakal didapatkan untuk hasilnya sehingga didapatkan alokasi masing-masing tangkinya dan berserta kapasitasnya dan tangki yang tidak terpakainya itu tangki 3 dan tangki 5. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.